Fir'aun ini zaman Musa alaihissalam. 10 tahun Nabi Musa alaihissalam dakwahin. Wahai Fir'aun, wahai Fir'aun, wahai Fir'aun. Kau manusia biasa, kenapa kau ngaku Tuhan? Beriman kepada Allah, tetap dengan kerajaanmu. Nabi-nabi ini kalau datang, dia berdakwah, dia bukan mau ambil kerajaannya orang, enggak. Beriman kepada Allah, jalankan hukum Allah, kau tetap dengan rajamu. Tapi hukum Allah diterapkan. Tidak pernah Islam datang merampas apapun. Cuma keyakinannya diperbaiki. Ini ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya simpulkan di akhir hidup Fir'aun, pada saat dia mau meninggal, ada 3 kejadian besar merupakan tanda-tanda paling besar dari Allah SWT kepada Fir'aun. Kejadian yang memuncak adalah yang pertama, waktu Fir'aun lihat Musa alaihissalam terus mendakwai, setiap hari bertambah pengikutnya, maka dia bilang, hai Musa, saya yakin kau penyihir. Musa udah bilang, saya bukan penyihir. Sebagai bukti sihir, saya akan tantang kamu dengan penyihir-penyihir saya. Baik, kalau Musa mengatakan kalau itu yang kau ambil putusan, silahkan. Gitu kan? Iklankanlah di seluruh wilayah Afrika, seluruh Eropa, wilayah kekuasaannya, panggil semua penyihir yang merasa punya ilmunya paling hebat datang. Fir'aun undang. Dan boleh minta imbalan apa saja. Dan kalian akan menjadi orang-orang pendekat saya, dia menjadi penasihat-penasihat saya. Lalu kata mereka, mana lawan kami? Kata Fir'aun itu sana, 2 orang, Musa dan Harun. Cuma 2 orang, lalu untuk apa semua penyihir ini? Kata Fir'aun, bunuh dulu dia. Hilangkan orang ini, baru kau bisa dapat. Tidak usah anggap remeh. Semua penyihir-penyihir ini sepakat kumpul. Kita nggak usah lama-lama nih, mumpung lagi ditawarkan jabatan yang tinggi. 10.000 orang semua ini pegang tali, kemudian mereka lempar untuk dijadikan sebagai ular yang bergerak. Lalu Jibril datang mengatakan, Qulna la takhaf, kami berkata kepadanya, jangan kau takut, innaka antal a'la, kau pasti menang. Tiba-tiba waktu tongkat Musa AS dilempar dan jadi ular, seluruh penyihir tersebut sujud dan berkata, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ini kejadian di depan matanya Fir'aun, di depan seluruh pengikutnya pada saat itu. Tapi tetap kejadian ini tidak membuat Fir'aun beriman. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat kejadian besar yang kedua. Kejadian kedua yang besar pada saat itu, ditimpakan musim peceklik, kering. Fir'aun berusaha secara manusiawi, gitu kan, mendatangkan air, berikan tumbal. Ini sungainya ini sudah dilemparin sapi, lemparin kambing, lemparin anak gadis, tumbal, nggak kalah ada airnya, nggak ada manfaatnya. Terakhir ada satu orang penasihatnya bilang, begini Fir'aun, ada satu yang belum anda lakukan, tinggal satu ini, nggak ada lagi sudah. Fir'aun dengan semangat, apa itu? Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Maka dengan semangat dia mengatakan, baiklah, panggil Musa. Datang Musa alaihissalam ke istana. Fir'aun tidak mau tunjukin ya kelemahannya, lalu dia bilang, wahai Musa, kau mengaku punya Tuhan yang bisa mampu mengerjakan apa saja. Kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit, maka saya akan beriman. Di depan mata Fir'aun, Musa alaihissalam angkat tangan mengatakan, ya Allah, Zat yang telah menahan hujan untuk masyarakat Mesir, turunkanlah hujan ini sebagai tanda kebesaranmu. Belum Musa alaihissalam turunkan tangannya, hujan lebat sebulan. Begitu sudah subur semua, kata Fir'aun apa? Sudah sekarang saatnya hujan turun. Tidak juga mau beriman, padahal Musa tidak minta kerajaannya. Musa bukan datang mau merebut kerajaannya nih. Didakwahin baik-baik, cuma beriman, kamu tetap dengan kerajaanmu, silahkan dengan kekayaanmu, dengan pakaian mewahmu, silahkan. Tapi hukum Allah berlaku. Nggak mau. Ternyata dengan kejadian tersebut, banyak orang beriman kepada Musa alaihissalam, beriman kepada Allah. Fir'aun melihat komunitasnya dia makin kecil, tinggal yang di sekitar kerajaan, yang lainnya ini kena tampiasan dakwanya Musa alaihissalam. Akhirnya dia kerahkan, ada pasukan khususnya Fir'aun, dikeluarkan pasukan tersebut, ditambah dengan seluruh pasukan perangnya. Kata Fir'aun, sekarang saya akan bunuh Musa. Musa alaihissalam begitu dengar Fir'aun keluar dengan pasukannya, dia pergi. Puluhan ribu orang pasukan perang dengan pedangnya, dengan perisainya, siap perang, mengejar Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Dikatakan dalam riwayat ada 12 suku Bani Israel, jumlahnya ratusan orang saja. Banyak orang beriman, tapi yang ikut lari itu tidak banyak, gitu kan? Maka larilah Musa alaihissalam sampai tiba di tepi Laut Merah. Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun yang beringas sudah siap membantai mereka. Maka dalam Al-Quran diceritakan, pengikut Musa sempat mengatakan, ya Musa, inna mudrakun, kita sudah terjangkau nih, kita akan dibantai nih. Di belakang Musa alaihissalam Laut Merah. Maka Jibril datang, satu instruksi, tidak lebih dari itu. Musa,
cambukkan tongkatmu di mulut atau di bibir dari Laut Merah. Itu saja. Kejadian besar yang ketiga yang paling besar dalam kehidupan Fir'aun sebelum Allah tenggelamkan, berdiri air laut tersebut, Laut Merah seperti dinding yang besar. Akhirnya Allah selamatkan Musa dengan pengikutnya, lalu tenggelamkanlah Fir'aun dengan pasukannya. Semuanya tenggelam. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون